Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Kota Atlas ini merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Kota yang merupakan salah satu dari 5 kota metropolitan di Indonesia ini telah menjadikannya memiliki 1000 daya tarik baik bagi para turis maupun masyarakat sekitarnya. Venice from Java sudah terkenal keberadaannya dari zaman peperangan melawan Belanda dahulu kala. Kota yang sejak dahulu kala sudah menjadi pusat kegiatan Pulau Jawa ini memiliki banyak sekali rahasia yang ada di dalamnya. Alam, hiburan, makanan, dan hal lain sebagainya dapat kita temukan di sini. Namun, di balik itu semua terdapat rahasia memilukan yang bisa kita lihat di Semarang. Di balik kehidupan mewah nan megah yang tersaji di kota Semarang sejak dahulu kala, terdapat secuil kontradiksi yang menjadi noda keruh bagi Semarang. Noda ini adalah masalah kemiskinan. Ya betul, tidak bisa kita pungkiri, kemiskinan merupakan masalah yang menjadi momok setiap daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Semarang. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya ini menjadi salah satu kontradiksi dari nilai glamor yang tertanam dari dulu di kota Semarang. Kehidupan konsumtif yang hanya bisa dirasakan sebagian kaum di kota Semarang ini berbanding terbalik dengan 230.000 kepala di Semarang. Angka ini bukanlah angka yang sedikit, karena pada faktanya, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi ke-15 termiskin di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan sebuah cubitan keras yang harus didengar seluruh warga masyarakat Semarang. Badut yang seharusnya menghibur tapi nyatanya malah menyimpan 1001 kesedihan di dalam kostumnya. Pekerjaan yang menimbulkan tawa tapi menyimpan luka bagi mereka. Fenomena pengamen badut di Semarang ini bisa dibilang unik. Karena saat orang-orang ramai berlalu lalang di jalan pada pagi dan siang hari, para badut ini malah tidak ada. Sedangkan saat malam hari, mereka baru mulai bekerja. Hal ini menjadi pertanyaan bagi kami para pengguna jalan. Badut yang dahulu biasa kita temukan saat kita ulang tahun, kini menjadi salah satu bagian dari adanya kemiskinan kultural. Badut yang harus tetap ceria, kini malah harus mencari kepingan-kepingan koin di lampu merah. Ada sedikit cerita haru di balik tawa sang badut di lampu merah. Kisah Mas Boim dan juga Pak Wawan salah satunya. Mas Boim merupakan salah seorang pemuda asal Kendal yang harus menempuh puluhan kilometer untuk bekerja sebagai badut di Semarang. Seseorang yang harus mencari recehan guna menutupi hutang yang ia tak gunakan. Seorang yang berniat baik hati tetapi malah dikhianati oleh temannya. Mas Boim baru saja terjun menjadi badut di Semarang. Hal ini dikarenakan ada seseorang teman yang menipunya dengan meminjam uang puluhan juta guna membiayai orang tuanya yang sedang sakit. Kebaikan hati dari Mas Boim ini tidak serta-merta menjadi hal yang baik bagi dirinya. Malah kebaikan inilah yang membuat Mas Boim saat ini harus melakukan double job atau 2 pekerjaan sekaligus guna melunasi hutang-hutang dari temannya tersebut. Mas Boim saat ini bekerja sebagai buruh pabrik di Kendal dan juga seorang badut di Semarang. Hal ini ia lakukan setiap harinya guna menutupi masalah ekonomi tersebut. Berbeda dari Mas Boim, Pak Wawan merupakan seorang bapak berumur 45 tahun yang masih mencoba peruntungan nasibnya mencari nafkah bagi keluarga kecilnya lewat menghibur para pengguna jalan. Seorang bapak yang masih bertanggung jawab untuk menafkahi anggota keluarganya
dari hasil pemberi senyuman kepada orang yang sedang susah hatinya. Menjadi tulang punggung keluarga dengan mengandalkan Rp60.000 yang dia dapatkan setiap malamnya. Ia bekerja mulai pukul 6 sore hingga 11 malam. Sejak corona pertama, Mas. Ya nggak ada kerjaan lainnya, Mas. Yang aslinya kerjanya kan keratak, Mas. Pasang tenda gitu, persewaannya nggak ada. Yang nikahan tuh. Nah ini. Enggak, Pak? Ya cukup-cukupan aja, Mas. Oh, dicukup-cukupan aja ya? Iya ya, nggak cukup kan nggak cukup. Oh, iya, iya. Ini beli ya? Oh, beli. Bukan sewa berarti ya? Soalnya kebanyakan yang setong itu nyewa. Iya, cukup. Kedua contoh kecil buruknya perawatan para warga kurang mampu di kota Semarang ini telah menjadi sentilan bagi pemerintah setempat yang dulu berjanji akan memberikan bantuan-bantuan yang nyatanya saat ini tidak kunjung datang. Keterbelakangan tingkat perekonomian akibat dari adanya kemiskinan kultural yang sudah menjadi akar permasalahan pembangunan selama ini belum bisa kunjung terselesaikan. Lalu timbul pertanyaan, apakah keadaan seperti ini akan terus ada sampai nanti Semarang tenggelam? Tentunya kami berharap semoga hal itu tidak terjadi dan malah hal-hal baik yang akan datang kepada kota Semarang dan seluruh warganya. Lekas bahagia, sudahi sedihmu, karena sejatinya badut hanya untuk tersenyum.